Halo semuanya, kami dari kelompok satu dengan saya sendiri Vesa Halvin Windratsana dengan NPM 220711169. Dengan saya Athanasius Vigo Primawardana dengan NPM 2207111652. Saya Cindy Valencia dengan NPM 2207111593. Di sini kami akan mempresentasikan progres final kami terkait Museum Affandi. Jadi kami akan membahas tentang informasi umumnya terlebih dahulu. Jadi Museum Affandi itu digunakan untuk menyimpan berbagai macam lukisan hasil karya Affandi. Di Museum Affandi ini sendiri banyak benda peninggalan milik Affandi seperti mobil, sepeda ontel, dan masih banyak lagi. Museum Affandi ini terletak di Jalan Laksa Adi Sucipto nomor 167, Yogyakarta. Untuk waktu bukanya sendiri, Museum Affandi ini dibuka dari pukul 9 pagi sampai 4 sore. Untuk gedung dari Museum Affandi ini sendiri terbagi menjadi beberapa bangunan, mulai dari Galeri 1 yang dibangun pada tahun 1962. Galeri 1 ini merupakan suatu ruangan pameran bagi sejumlah hasil karya lukisannya dari tahun awal hingga akhir hidupnya. Untuk Galeri 2 yang dibangun pada tahun 1988 sebagai ruang pameran lukisan pelukis lain. Dan pada Galeri 3 yang dibangun pada tahun 1997 sebagai ruang pameran, ruang perawatan, dan perbaikan lukisan. Sekaligus sebagai ruang penyimpanan lukisan. Museum Affandi ini sendiri merupakan rumah tinggal Affandi pada awalnya. Yang sekarang ini jadi Cafe Loteng. Di sana juga ada musola berbentuk gerobak yang sebelumnya adalah tempat istirahat siang dan tempat menyulam Mariati. Untuk fasilitas dari Museum Affandi ini sendiri sebenarnya ada banyak sekali, mulai dari galeri pameran. Galeri pameran ini sendiri ada yang indoor dan outdoor. Ada presentasi semasa hidup Affandi dari hasil karyanya dengan video ataupun dengan slide. Lalu ada tempat acara seperti pelatihan, pertemuan, pertunjukan, dan pameran. Lalu ada juga perpustakaan koleksi dan budaya, ada kolam renang, art museum shop, cafe loteng, dan studio Gajah Wong. Kita bisa melihat ini adalah gambar dari kejauhan. Untuk fungsi awal pembangunannya sendiri, sebenarnya Museum Affandi ini merupakan tempat tinggal Affandi dan keluarga. Terdiri dari dua lantai. Lantai satu sebagai ruang tamu atau garasi, dan lantai dua sebagai kamar pribadi Affandi. Sekarang kita masuk ke masalah dan sebabnya. Yang pertama itu adalah sepinya pengunjung saat pandemi. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pembatasan kegiatan beberapa tahun terakhir, tempat-tempat rekreasi seperti museum itu terkena dampak yang sangat signifikan. Dalam kasus ini, pengunjung museum menurun drastis setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, masyarakat yang kurang tertarik dengan museum. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat saat ini, banyak sarana rekreasi sekaligus edukasi yang bisa kita temukan secara online atau daring. Karena itu, banyak museum konvensional yang mulai ditinggalkan. Nomor 3, biaya operasional yang tidak tertutup. Dengan tingginya biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu museum, terlebih dengan sepinya pengunjung, maka banyak biaya yang pada akhirnya tidak tertutup dan pihak museum malah mengalami kerugian. Yang keempat, kurangnya keamanan dan kenyamanan museum. Seiring berjalan waktunya, banyak fasilitas yang tidak mendapatkan perawatan secara berkala oleh pihak museum. Untuk akibatnya sendiri, yang pertama itu museum menjadi berhenti beroperasi dan terbengkalai. Yang kedua, ditinggalkannya museum konvensional. Yang ketiga, tidak berjalannya beberapa fasilitas karena kurangnya biaya operasional. Dan yang terakhir, banyak bangunan yang rapuh dan rusak di museum. Di sini kita bisa lihat gambar atau foto-foto dari museum. Di paling kiri kita bisa melihat ada galeri 3 dan gerobak milik Wandi. Di tengah kita bisa melihat foto dari galeri 1 dan galeri 2. Dan di paling kanan kita bisa melihat foto dari kejauhan menara pandang. Berikut adalah dana Museum Affandi saat ini. Potensi pengembangan.
Museum Affandi untuk kebersihannya masih sangat bisa dikembangkan, dan sarana pengenalan seni dan budaya kepada masyarakat luas melalui pameran, pelatihan, dan pertunjukan. Pelayanan dari para staf masih bisa dikembangkan, seperti memberikan pengarahan tentang penyampaian serta pelayanan yang baik kepada para wisatawan. Dan yang keempat, banyak ruangan serta prasarana yang dapat dikembangkan lagi. Ini merupakan hasil observasi fisik kami saat berkunjung ke Museum Affandi. Di gambar yang paling kiri atas, dapat terlihat bahwa masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ruang pameran masih memiliki banyak tempat kosong, pajangan patung yang tidak diberi pelindung agar tidak tersentuh oleh pengunjung. Kemudian banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker, banyak lukisan yang tidak tergantung, dan tulisan penjelasan yang terlalu kecil sehingga sulit dibaca dari luar pembatas pengunjung. Beberapa lukisan terdapat sarang laba-laba, kemudian parkiran motor yang tidak beratap, kolam yang tidak terjaga, banyak etalase yang tidak terisi, ruangan Gajah Wong untuk mengajar melukis sudah lapuk. Kemudian yang terakhir kolam kosong dan tidak terawat. Di Museum Affandi tidak hanya terdapat pajangan lukisan, tetapi juga karya sulam istri Affandi. Ini merupakan salah satu contoh dari karya sulam tersebut. Hasil observasi fisik kami di Museum Affandi, rute museum dan fasilitas kurang jelas. Banyak lukisan yang terdapat sarang laba-laba serta debu-debu. Penjelasan yang kurang besar di lukisan serta patung di museum. Banyak ruangan serta kolam renang yang terbengkalai dan kotor. Sirkulasi udara di Museum Affandi juga kurang pada setiap galeri. Kurangnya tempat sampah di area museum. Banyak lukisan yang tidak terurus bahkan tidak terpajang. Beberapa ruangan menjadi bau dan pengap karena kurangnya ventilasi udara. Parkiran motor yang panas dan tidak disediakan tempat khusus. Kemudian lokasi loket yang kurang nyaman, banyaknya area yang kurang terisi, dan kurangnya tempat duduk atau tempat istirahat bagi pengunjung. Kita masuk ke bagian target. Untuk target dari kami sendiri, kita mempunyai 3 target. Yang itu yang pertama, kita mempunyai target keamanan. Yang kedua, mempunyai target lingkungan. Dan yang ketiga, kami mempunyai target kenyamanan. Untuk yang pertama, untuk target keamanan kami ingin meningkatkan keamanan yang ada di museum ini. Mulai dari keamanan karya-karya milik Affandi ataupun keamanan pengunjung yang datang. Yang kedua, kami mempunyai target lingkungan. Kami ingin meningkatkan poin lingkungan yang terkait dengan kebersihan museum, penghijauan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami mempunyai target kenyamanan. Kami ingin meningkatkan kenyamanan konsumen selagi berkunjung ke Museum Affandi ini. Mulai dari menyediakan tempat parkir yang nyaman, tempat beristirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami mempunyai rencana kasar terkait Museum Affandi ini. Yang pertama, kami ingin memberikan perawatan terhadap lukisan-lukisan di Museum Affandi. Kami akan memberikan lapisan varnish di atas lapisan cat lukis, memanajemen hama yang ada, membersihkan dengan kuas lembut, dan memilah ruangan. Tidak disentuh dengan tangan dan menghindari penggunaan flash atas lukisan yang ada. Yang kedua, kami akan memberikan penunjuk rute di museum. Kami akan memberikan jalan setapak di gudang museum dengan diberikan stiker panah sebagai penunjuk alur rute museum. Yang ketiga, kami akan meletakkan tempat sampah di berbagai lokasi. Kami akan meletakkan tempat sampah di setiap pintu masuk dari galeri dan kafe loteng.
Yang keempat, kami akan membersihkan kawasan museum. Kami akan membersihkan daerah kolam, jalan setapak, art shop museum, studio Gajah Wong, dan kafe loteng. Yang kelima, kami akan memperbaiki fasilitas museum. Kami akan mengganti tangga besi yang telah berkarat, memperbaiki studio Gajah Wong, terutama atap dan penerangannya, dan sirkulasi udara. Yang terakhir, kami akan menyusun ulang lokasi loket. Kami akan memindahkan lokasi loket setelah tempat parkir agar pengunjung tidak perlu berputar kembali untuk membeli tiket masuk. Yang ketujuh, kami akan membuat teater atau bioskop 4D. Kami akan membuat teater atau bioskop 4D yang misalnya berisi sejarah dan kisah hidupnya Fandi. Yang terakhir, kami akan mengundang sekolah-sekolah untuk tur museum. Kami akan memberikan undangan ke sekolah-sekolah untuk melakukan tur museum sebagai bentuk dari promosi kami. Berikut merupakan gambar-gambar referensi yang kami ambil dari internet yang akan kami terapkan di Museum Affandi. Yang pertama ada gambar kaki setapak yang menunjukkan arah-arah di setiap gedungnya nanti. Yang kedua ada etalase untuk di setiap lukisannya. Yang ketiga ada penunjuk arah. Yang keempat adalah tempat parkir yang nyaman dan kami akan memberikan kanopi. Yang kelima, kami akan membersihkan kembali kolam renang dan akan menghidupkan kembali kolam renangnya. Dan yang keenam, kami mempunyai tempat sampah di setiap sisi gedungnya nanti. Berikut merupakan tata letak dari fasilitas-fasilitas baru yang akan kami sediakan nantinya. Sekian dari saya, terima kasih.